Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 4 Surakarta, Bapak Anwar Setiabudi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Tak lupa selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Hadirin yang terhormat, sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk membacakan usulan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan wakil kepala sekolah, yang ketiga pemaparan atau pemindahan budaya positif oleh CGP, yang keempat testimoni Bapak Ibu Guru, yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua sambutan wakil kepala sekolah ke Bapak Anwar, saya persilakan. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk mendukung dalam diseminasi budaya positif di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta yang pada pagi hari ini dihadiri oleh Bapak Ibu Guru. Harapannya ini bisa menularkan kepada kita semua budaya positif ini sehingga SMP Muhammadiyah 4 Surakarta bisa punya ciri yang positif yang selama ini sudah kita laksanakan dengan adanya diseminasi ini. Harapannya bisa semakin kuat, kemudian bisa mengangkat kepada diri kita, khususnya umumnya nanti kepada seluruh siswa. Oleh karena itu, pada Bapak Ibu Guru yang hadir di ruangan ini untuk bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya, semoga ada manfaatnya di SMP Muhammadiyah Surakarta ke depan. Mungkin itu tak lupa saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Iqbal selaku narasumbernya, kemudian dia selaku pembawa acara, dan Bapak Ibu Guru semuanya saya sampaikan banyak terima kasih. Beri doa jazakumullah. Kemudian sambutan yang bisa saya berikan, selamat mengikuti kegiatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari Bapak Anwar. Acara selanjutnya adalah pemaparan atau pembahasan budaya positif oleh CGP. Kepada Ibu Ardiana Jaya Iriani, SPD Sarjana Pendidikan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya bisa menyempatkan saya untuk memenuhi tugas CGP di modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Mohon nanti kerjasamanya gitu. Yang pertama, budaya positif itu ini biar tahu menyebabkan pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini info yang saya ambil untuk memenuhi tugas modul 1.4 dari guru penggerak.
Kemudian sebenarnya budaya positif itu memang apa perlu kita lakukan karena kita sebagai guru itu harus setidaknya jadi contoh panutan di awal dulu supaya nanti siswa atau anak didik kita itu memang bisa sesuai yang kita inginkan. Budaya positif itu adalah nilai-nilai kebiasaan, keyakinan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu ada 3 yang saya garis bawahi, yaitu lingkungan sehat, kemudian konstruktif, sama dikembangkan dan dipelihara. Kemudian untuk konsep inti budaya positif itu bisa Bapak Ibu lihat sendiri juga. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Itu nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang wajib ada. Jadi kayak budi pekerti yang luhur, kemudian kreatif seperti itu. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nanti keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dasar untuk berkualitas, 5 posisi kontrol sama segitiga restitusi. Pengalaman saya dari ke-6 ini, baik dulu Bu. Pengalaman saya dari 5 yang tadi saya kemukakan itu yang pernah saya lakukan itu di segitiga restitusi. Segitiga restitusi biasanya ini pengalamannya kita itu kadang sebagai guru menyelesaikan masalah itu kadang mengejar anak dulu di awal. Tidak tahu mama contoh kita ambil contoh anak datang terlambat. Jadi kita tidak menanyakan dulu apa sebabnya, langsung umpama kamu datang terlambat meski bangunnya kesiangan, bla 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 dan seterusnya. Kalau dengan segitiga restitusi itu kita bisa 4 mata. Jadi kita tahu sebabnya dia itu umpama datang terlambat itu apa, kita gali lebih dalam. Jadi kita bisa menyelesaikan itu dengan maaf, tidak dengan marah tapi dengan kepala dingin, bisa jadi tenang seperti itu. Jadi itu lebih enak untuk kita secara pribadi dan untuk anak juga akan lebih enak. Kalau anak kita hadapi dengan maaf, wajah bapak ibu gurunya dengan istilahnya horor kayak menyeramkan, itu anak udah tahu jauh dulu. Kalau kita juga menghadapi anak yang seperti itu kan nanti bawahnya juga emosi. Tapi kalau kita 4 mata sharing bertanya dengan lemah lembut atau menggali lebih dalam tentang anak itu juga enjoy. Seperti itu ya. Kalau keyakinan kelas ini mayoritas bapak ibu guru sudah menerapkan di awal tahun pembelajaran, biasanya itu terkenal dengan kontrak belajar. Nah, bapak ibu guru biasanya sudah melakukan ini. Seumpama untuk kalau saya kontrak belajar untuk mata IPA, saya pribadi, nanti seumpama wajib membawa buku, wajibnya bukunya harus disampulin, nggak boleh datang terlambat setelah pergantian, seperti itu. Nanti ada hukuman jika terlambat apa, itu terserah bapak ibu guru dengan murid ketika di awal. Itu sih saya yakin sudah mayoritas kita sudah menerapkan, tapi tidak tahu itu masuk di posisi mana. Jadi itu biar kita ini, makanya saya untuk memenuhi tugas ini juga pengimbasannya biar kita sama-sama belajar dan sharing. Barangkali nanti saya kurang, bapak ibu guru sudah melaksanakan, bisa nanti disaringkan ke saya juga. Begitu ya. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan itu bisa dilihat. Disiplin positif adalah cara membentuk sikap mandiri anak. Dengan kata lain, sebuah pendekatan penerapan disiplin untuk mengajarkan bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita bisa dengan cara memotivasi, merefleksi terhadap kesalahan, menghargai dan membangun sikap. Kemudian kita ininya dari tempat itu kontrol diri kita. Tadi saya jelaskan di awal, kita menghadapi siswa yang spesial, entah itu secara akademik atau secara perilaku, kita bisa mengontrol diri kita, tidak dengan marah, bisa dengan kepala dingin seperti itu. Jadi ibaratnya kita lebih bijak. Kemudian juga akan melatih kita sama anak-anak untuk tanggung jawab. Secara pribadi kita memang harus punya tanggung jawab, karena kita itu sebagai guru tugasnya tidak hanya mengajar tapi mendidik, yang berat di situ poin pendidikannya. Mendidik di sini
kalau untuk akademik, insya Allah sayangnya Bapak Ibu guru sudah bisa. Tapi yang terberat di sini, apalagi di masa seperti itu mendidik karakter, akhlak itu yang sangat sulit. Nah ini yang mau kita nanti gali. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan universal merujuk pada prinsip moral dan etika yang diakui dan dihargai secara luas di berbagai budaya dan masyarakat. Tadi di awal sudah saya jelaskan, yang terpenting poinnya di sini adalah etika. Karena di zaman modern seperti ini, mungkin Bapak Ibu guru bisa menyaksikan yang paling mudah aja. Kalau zaman kita dulu waktu sekolah itu bertemu guru itu menundukkan kepala, saling melihat, tidak berani dengan kayak sekarang kesannya kayak menantang, jadi santun. Tapi sekarang ada anak ketemu Bapak Ibu guru itu maaf ekspresinya kayak temannya, nanti Pak. Nah dan juga berbeda. Itu yang perlu kita dari sini teknikanya di situ. Jadi di awal memang kita harus memberi contoh. Selain dari adabnya, juga dari cara bicaranya. Kelihatannya kayak tegang. Santai mawar Bapak Ibu wajahnya. Itu ya. Next Bu. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di awal tadi saya bilang menghindari hukuman. Jadi tidak harus yang berbuat salah itu kok dihukum langsung, enggak. Kita harus tahu alasannya anak itu berbuat seperti itu apa. Makanya kita harus. Jadi kita selesaikan dengan kepala dingin, tidak dengan langsung emosional. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi teorinya itu untuk mendapatkan imbalan. Tidak harus semata-mata itu dapat imbalan, entah itu materi atau non materi, bukan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi intinya di poin ketiga itu untuk menumbuhkan percaya diri anak. Menjadi diri sendiri itu sulit. Di era seperti ini tuh anak-anak itu mencontoh istilahnya yang jadi transfer mereka, mungkin artis Korea kan itu, artis mereka. Jadi cara bergayanya, bicaranya, atau mungkin gaya kesehariannya, dia itu mengimbas dari itu yang mereka pengen. Nanti kalau untuk budaya timur kita oke, tapi nanti kalau ke budaya barat bahaya itu. Dari tiga ini makanya menjadi motivasi eksternal dan internal. Jadi selain dari dalam, juga dari luar. Secara tidak langsung memang budaya positif di sini itu juga terpengaruh sebenarnya paling penting itu memang dari basic, dari dalam keluarga diri mereka sendiri. Kolaborasi dari keluarga dan sekolah. Seperti itu. Kalau kita di sekolah memberikan yang terbaik, tapi kalau di rumah maaf dirusak dengan kondisi orang tua atau keluarganya yang sudah bertentangan, yang sudah kita ajarkan, nanti akan tidak berhasil. Jadi akan kembali seperti nol lagi, seperti itu. Ini kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gagasan 2004 tentunya. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti itu. Itu nanti kedua pendapat bisa dibuktikan dengan disiplin positif. Intinya kalau saya tarik kesimpulan di sini, jadi ini kita itu membantu dengan restitusi itu membantu anak didik kita itu untuk menemukan jati diri mereka dan ingin menjadi apa toh mereka itu nantinya. Sesuai yang tidak kalah penting juga sesuai minat dan bakat mereka. Jadi
di kurikulum Merdeka kan memang kita harus mengajarkan itu harus berpihak pada murid, tidak boleh yang kemudian kita malah jadikan malah anak yang lebih cenderung nakal. Istilahnya menghamba itu bukan berarti kita maaf bahasa kasarnya jadi babunya atau pembantunya, bukan, tapi kita melayani anak dengan sepenuh hati sesuai dengan minat bakatnya, kemudian kita membantu menyalurkan motivasi mereka. Jika nanti mereka ada hal yang negatif atau salah bisa kita luruskan seperti itu. Next, Bu. Ini untuk keyakinan kelas. Tadi di awal sudah saya singgung sedikit, sebenarnya sudah kita lakukan, tetapi kadang kita itu tidak tahu itu di poin apa. Bisa dilihat jelas ya Bapak Ibu. Di situ ada keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Tadi sudah saya katakan di awal, disepakati oleh guru dan siswa. Jadi setiap guru memiliki keyakinan kelasnya sendiri-sendiri, tidak sama, bebas. Jadi disepakati tadi mungkin antara matematika dengan IPA atau dengan matematika, dengan bahasa atau dengan mata lain itu beda-beda. Tergantung kesepakatan antara guru dan siswa. Kemudian pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu, keyakinan itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya positif. Saya ambil contoh seperti ini. Kalau anak mencontek, itu jangan bilangnya jangan mencontek. Yang begitu termasuk kalimat negatif. Yang benar, kamu harus berusaha sendiri. Nah itu kalimat positifnya seperti itu. Jadi kadang itu kita sudah terbiasa atau enjoy dengan kalimat-kalimat negatif. Kalau kemarin juga, kamu suka jajan ya, itu bahasa mungkin tidak terpengaruh, tetapi kadang kalimatnya itu kadang yang membekas ke anak, seperti itu contohnya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas tadi sudah senantiasa dibuat dengan bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua yang pada kelas. Ini pengalaman saya pribadi. Kalau saya hanya poinnya yang pertama itu harus membawa bukunya lengkap. Buku wajib disambung. Itu buku yang pertama. Yang kedua, saya tidak pernah kasih PR, tapi ulangan saya bikin tulisan. Wajib yang ketiga, tidak boleh datang terlambat di pelajaran saya lebih dari 3 kali. 3 kali dalam arti alasan yang tidak, maksudnya tidak sesuai dengan alur yang benar. Contohnya jajan udah dengar bel, malah dia masih enjoy di kantin, seperti itu tidak saya izinkan. Kalau ada ini yang saya coba di tahun ini, hukuman saya lebih ke etika, saya suruh sholat jenazah. Udah saya terapkan. Diawali dulu dari apa gerakannya dulu. Awalnya anak-anak juga bingung, belum pernah itu Bu, selama ini kamu main ekspos buat apa? Sholat jenazah mau nggak tahu. Jadi ini udah saya coba dari kelas 7-8-9, alhamdulillah mereka sudah paham gerakannya dulu. Kalau untuk bacaan, kemarin saya tes acak beberapa siswa itu baru 4 dari kelas 7-8 dan 9. Kemudian saya coba lagi karena tidak langsung sholat jenazah, ini dengan etika juga biar mereka itu mengenal bahasa Jawanya. Kadang saya suruh anak itu jika dia tidak membawa sesuai keyakinan kelas yang disepakati, tak suruh maju ke depan menceritakan pengalaman dia dari tadi berangkat sekolah sampai sekolah dengan bahasa Jawa. Mau alus, mau inggil. Jadi anak berpikir seperti itu. Itu menurut saya efektif. Nanti monggo Bapak Ibu guru yang lain bisa dicoba dengan cara berinovasi yang lain bisa. Kenapa kok saya pilih sholat jenazah? Karena selama ini yang pengalaman saya melihat kalau orang yang takziah itu maaf ya, hanya sekedar maaf. Saya mengamati di lingkungan saya saja. Secara umum
memasukkan amplop, kemudian duduk ngobrol. Padahal mereka itu juga beragama Islam. Menurut saya kok ikatannya itu kok tidak ada renungan besok, saya akhirnya juga seperti itu. Itu salah satu kewajiban kita sebagai muslim itu harusnya kan mensolatkan, memandikan, seperti itu kan. Kalau bisa ya laki-laki bisa mengangkat terkubur, dan juga merawat. Itu investasi kita, saya pribadi seperti itu. Insya Allah nanti kalau terbiasa, anak juga akan enjoy. Itu saya. Nanti Bapak Ibu yang lain bisa dicoba dengan yang lain, lebih ke etikanya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau membuat keyakinan yang nanti ada hubungannya dengan hukuman atau peraturan, itu memang yang bisa dilakukan, jangan terlalu mengada-ada. Seumpama kamu nggak bawa buku, nanti nguras WC atau membersihkan lingkungan di sekolah selama 1 minggu, kan ya, kasihan. Kemarin ini ada sedikit cerita, teman saya itu dari SD negeri Serang. Dia tidak bawa buku, muridnya maksudnya, bukan sebelumnya, maaf. Muridnya tidak bawa buku, itu dendanya itu disuruh membersihkan semua kelas setiap pulang sekolah. Bahkan dendanya itu dari kelas 3 bahkan sekarang kelas 5 masih berlanjut. Nah itu menurut saya juga tidak wajar, menurut saya juga tidak begitu. Itu. Jadi salah satu yang paling saya ingin menerapkan di sini juga ada istilah ambil botolmu. Di sekolah itu saya ingin mengimbas contoh ini, ATM-nya mau tak cuy. Ambil botolmu itu sekarang kan kita amati anak murid kita itu minum itu kan suka ya, maaf, minumannya berwarna dan berasa ya. Air putih seperti ini itu jarang mereka minati ya. Nah itu saya ATM dari itu anak wajib membawa minuman dan dihabiskan. Ketika pulang itu harus dalam bentuk sudah kosong. Nah ini saya amati ada setiap kelas itu yang memang kalau minumnya banyak juga botol besar yang 2 liter 1,5 itu habis. Tapi yang nggak suka bahkan hanya 600 ml seperti ini itu nggak habis. Nah itu karena mungkin dengan baru yang trending topik di sini yang baru Maret juga gagal ginjal untuk anak. Nah itu situasi yang memang kita sangat prihatin ya untuk saat ini. Itu bisa kita sikapi dengan itu. Jadi kalau terus apa? Kalau enggak berarti dia nggak boleh pulang duluan, harus menghabiskan dulu, dipaksa. Ini bawanya banyak, ya harus. Ya memang awalnya dipaksa karena peraturan kita sendiri itu seperti kalau kita bangun sholat subuh aja lah yang paling mudah. Apalagi situasi yang dingin seperti ini. Kalau tidak dipaksa, enaknya kan lebih tidur ya Bapak Ibu. Benaknya selimut, tidurnya kayak ebing ular gitu ya. Itu kalau tidak dipaksa, enak itu karena tidur yang paling enak itu di situ. Nanti wah nikmat banget. Mungkin bapak-bapak nggak mengalami karena nggak ada diskon ya dari Allah. Kalau kita mengalami yang itu ya, itu memang harus dipaksa. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Jadi itu keyakinan kelas itu jadi kesepakatan bersama. Tidak hanya kita sebagai guru kok yang menentukan, tidak, tapi kita tawarkan. Jadi sebelum jadi keyakinan itu kita tawarkan dulu, setuju enggak? Kalau enggak alasannya apa? Jangan kita mentang-mentang jadi guru terus menentukan ini harus dipakai, enggak boleh. Karena kita itu juga memang harus belajar kolaboratif ya, menghargai pendapat meskipun itu dari siswa kita. Kita harus mengingat bahwa kamu itu harus melihat apa yang dibicarakan, bukan siapa yang bicara. Jadi belajar dari itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak selamanya, kalau umpama di tahun ini saya ambil contoh saya pribadi, kayak tadi saya masih rumah untuk sholat jenazah. Tahun depan nanti saya terapkan, selama itu masih efektif boleh Bapak Ibu. Tapi kalau tidak bisa kita ganti dengan variasi yang lain seperti itu. Jadi biar ada variasi yang lain dan anak-anak itu bertambah pengalaman yang lain. Jadi tidak monoton seperti itu. Apalagi kita kalau seperti itu kan lama-lama juga bosan ya.
Yang tahu itu kita dan anak-anak kita. Jadi kalau dirasa sudah cukup, nanti kita revisi keyakinan kelasnya dengan peraturan yang lain. Ini contohnya kecil ya, besar kan? Kelas, saya yakin sudah paham. Jadi kita berdiskusi. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan dari para murid atau warga sekolah. Itu bisa di kertas atau di poster atau bisa langsung nanti ditulis di kertas teknikot, kemudian ditempel di kelas juga bisa. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Tadi sudah saya contohkan di awal, kalau umpama kita tidak boleh melarang anak murid kita itu berlari di kelas, itu jangan berlari di dalam kelas, tetapi berjalan di kelas atau koridor. Itu kan berjalan seperti itu. Keempat, tinjau kembali. Tadi kalau sudah dirasa sudah tidak efektif, bisa ditinjau kembali tentang kesepakatan atau keyakinan kelasnya. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelasnya. Yang keenam itu keyakinan sekolah atau kelas itu selesai dibuat, maka semua kelas wajib untuk menyetujuinya. Yang terakhir, keyakinan kelas atau sekolah itu didekatkan atau ditempelkan. Biar maksudnya apa? Biar semua itu tahu seperti itu. Ini bisa kita lihat kebutuhan dasar manusia di dunia itu ada 5. Yang pertama penguasaan, yang kedua kesenangan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keenam kebebasan, yang terakhir bertahan hidup. Yang paling pokok itu bertahan hidup. Karena kebutuhan kita itu yang seperti kita lakukan kalau kita pas puasa itu mesti kondisi lapar dan lesu, tapi kita memang perlu makan dan minum, itu pokok. Kelihatan. Kemudian untuk dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat rasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti itu. Jadi kesenangan kita tidak melulu bekerja lupa akan refreshing. Refreshing itu penting Bapak Ibu. Apalagi kalau sebagai ibu, kita harus waras diri biar tidak stres. Karena ibu itu multi talent ya, multitasking juga. Kalau bapak-bapak tidak, itu penting waras. Ibu yang waras, anaknya sehat. Nah itu udah memang secara psikologi seperti itu. Kemudian penguasaan. Ini bapak-bapak minta tolong mendukung ya, ibu waras itu tadi. Kemudian penguasaan itu penting. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas memang harus menguasai. Kalau kita bikin keyakinan kelas kok tidak menguasai istilahnya yang kita berikan hukuman atau punishment ya lucu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ibaratkan kita dengan murid kita itu seperti anak kita, meskipun tidak kita lahirkan. Jadi kita itu merawat mereka dengan sepenuh hati kita. Kayak kita dengan anak kita, kalau mereka anak-anak kita maksud saya. Itu kalau kita anak kita sakit, bagaimana perhatian kita seperti itu. Jadi rasa kasih sayangnya itu diterima. Karena masalah hati itu tidak bisa dibohongi. Orang ada di depannya itu tidak bisa istilahnya di depan memang kelihatan manis, tapi hati hatinya mungkin belum tahu atau sebaliknya. Kebebasan yang dimaksud bebas di sini itu bebas yang masih masuk dalam koridor yang benar, tidak bebas tapi tidak benar. Contohnya boleh mengekspresikan mama pelajaran seni rupa, boleh mengekspresikan gambar abstrak. Itu ya ada batasannya abstrak yang bagaimana. Nanti kalau tidak kita batasin, anak itu bisa imajinasinya kemana-mana, gitu ya, contohnya. Kemudian berikutnya ini yang paling penting itu 5 posisi kontrol kita itu. 1 sebagai pemantau, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah,
yang ketiga penghukum, yang keempat teman, yang kelima manajer. Kalau saya loh ya, saya tidak tahu nanti bapak ibu guru yang lain di posisi apa. Saya itu pernah melakukan semua, bahkan dulu sebelum saya ikut CGP itu saya lebih maaf ke yang penghukum. Itu saya koreksi saya. Tapi setelah saya ikut CGP ternyata saya itu salah, cara mendidik anak itu tidak seperti itu. Apa sih dihukum? Enggak, kamu gak ngerjain PR kali ini, kamu gak mendengarkan pelajaran saya hukum seperti ini. Yang paling benar kita itu hanya sebagai teman dan manajer. Tapi kalau untuk usia sekolah dasar, kalau manajer itu belum bisa dilakukan sepenuhnya. Karena manajer itu hanya mengontrol. Kita perlu menyontohi dulu. Karena kadang kita sudah menyontohi bolak-balik, anak juga belum mudeng, belum dong. Itu masalahnya di situ. Apalagi kalau putra-putrinya masih SD, itu teman penting itu. Kita mengajarinya dengan suara keras saja mereka udah takutnya setengah mati. Jadi kita harus sebagai teman seperti itu. Paham ya Bapak Ibu? Mungkin Bu Retno bisa berbagi posisi kontrol yang pernah Bu Retno lakukan itu apa? Dari pemantau, penghukum, atau mungkin teman, apa Bu? Boleh sharing Bu? Untuk posisi kontrol, yang pernah saya lakukan memang ya sama seperti ujian kemarin, penghukum. Tapi insya Allah setelah tahun juga insya Allah akan berubah juga. Tapi kadang anak-anak itu juga menyamaratakan, wah itu nggak mengerjakan kok nggak dihukum. Kalau kita melihat alasannya satu persatu, kadang juga prosesnya lama juga, atau anak merasa dibeda-bedakan. Ya, itu seperti itu. Oke, saya pengen dengar satu lagi mungkin mau ke Bu Aris atau Bu Damar atau siapa. Untuk posisi kontrol hampir lagi semua hampir sama dan tidak diterima karena dalam dunia posisi itu banyak yang menanyakan kita sebagai teman menanyakan bahwa apa tidak bisa jadi seperti selanjutnya adalah menghukum itu tuh hal-hal yang positif ya, misal kaitan dengan melakukan surat ketika siswa ini kita masuk atau terlambat. Pembuatan masa besar itu untuk kontrak. Bisa kalau selesai dia kontrak seperti apa. Selanjutnya adalah kontrol positif. Itu kita harus selain mengontrolnya dengan positif juga pemantuan. Tetapi juga akan berlaku setelah kita melakukan pengumuman. Misal seminggu, 2 minggu, kurang lebih seminggu. Terima kasih. Nanti berarti kita berusaha untuk memperbaiki kita lebih baik lagi, posisi kontrolnya tidak di mungkin yang seperti saya tadi penghukum bisa ke manajer kalau bisa, kalau muridnya baiknya tinggi IQ-nya mungkin dikasih komanda sekali aja udah jalan. Tapi kalau untuk siswa kita untuk sekarang ini, untuk yang kita bahas sekarang ini belum bisa. Kita tidak tahu nanti kedepannya seperti apa. Semoga aja nanti bisa. Yang jelas tidak itu biar anak tidak punya rasa takut, memang kita harus sebagai teman dulu, itu yang paling penting. Kemudian sabar dulu, isi 2 lagi. Semangat. Kemudian ini tadi segitiga restitusi itu pernah saya lakukan. Pernah saya memanggil waktu saya jadi ini sudah lolos PRM ya, punya sertifikat dulu. Waktu kita barunya suruh aksi nyata itu segitiga restitusi pernah saya lakukan ketika ada murid saya pernah jadi wali kelas 8A kemarin
itu dia sering terlambat. Nah, itu saya ajak ngobrol empat mata. Jadi saling ngobrol apa toh sebenarnya. Saya ambil contoh dari salah satu siswa kita itu, mungkin Bapak Ibu juga besok. Itu yang terkenal dengan 8A yang banyak telatannya itu si Rafa. Nah itu, Rafa itu ternyata dia itu tidak bisa bangun pagi. Ibunya saya cross check itu apa ya? Memang kalau sholat subuh itu beda dengan kakaknya. Kakaknya itu namanya Rafi, adiknya Rafa. Itu bangunnya harus dibangunkan, itu pun tidak sekali. Kalau sudah turun ke ayahnya, diambilin gayung, diisi air, siramkan sampai seperti itu. Jadi itu memang si Rafa itu sering ke sekolah telat. Kalau saya dulu pernah cara mendisiplinkan, saya kolaborasi dengan Pak Kamino selaku yang mencatat keterlambatan siswa. Setiap hari itu saya foto, saya share di grup wali murid. Jadi mungkin orang tua yang agak malu atau anakku telat seperti itu, nanti jadi termotivasi biar dia namanya tidak terpampang di grup itu. Itu efektif alhamdulillah. Dulu yang kayak Humaira itu juga telatan, alhamdulillah juga sudah sadar dalam arti bukan tulisan ya, tapi sadar sudah tidak terlambat lagi. Jadi seperti itu. Ini kembali ke Rafa, saya tanya beliau memang antara sebelum saya cross check dengan anaknya, saya cross check dengan ibunya bahwa memang Rafa tadi di awal sudah saya kemukakan tidak bisa bangun pagi karena aktivitas malamnya sebenarnya juga tidur standar jam 9 jam 10, tapi nggak tahu kalau ibunya ngasih bilang memang tidurnya kayak kebo seperti itu. Ibunya Rafa bilangnya seperti itu. Setelah saya cross check dengan segitiga restitusi, saya ajak ngomong dari hati ke hati, itu memang dia kelemahannya bangun pagi. Juga pernah saya tanya, berarti kalau kamu libur juga bangun mungkin sholat subuhnya sudah jam 7 jam 8. Pernah dia bilang, ya Bu, ya Allah, saya juga bilang seperti itu. Pernah suatu saat saya habis sholat subuh terus tidur lagi Bu, seperti itu. Terus saya bilang, wah kalau jadi anakku kelakuan kasarmu kok tiap no, karena tak lucu bangun. Itu setelah itu, jadi kita itu restitusinya tidak dengan istilahnya nada yang kasar, tidak dengan memarahi, tapi lebih ke santai. Anak malah mau curhat lebih dalam, masalahnya apa, kok dia bisa datang terlambat itu, bangun malam, tidurnya terlalu malam, bangunnya siang itu apa, dia bahkan tidak kita tanya mau mengemukakan sendiri seperti itu. Intinya kita memanggil anak kalau menerapkan sendiri garis restitusi itu dengan bahasa yang teman tadi, tidak dengan nada yang kayak menginterogasi, bukan seperti nada polisi ketemu penjahat diancam atau harus dengan cara dengan fisik dulu baru mengaku, tidak seperti itu, karena itu nanti datanya nggak benar. Kemudian ini Bapak Ibu bisa melihat di depan, kamu harus tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nanti kalimat-kalimatnya digunakan untuk istilahnya kita mewawancarai anak itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan karena kita itu tidak sempurna. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi bahasanya itu kita bikin memang anak itu merasa dihargai. Kemudian keyakinan jelas apa yang telah disepakati, yang kita hubungkan dengan keyakinan tadi. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa itu. Nanti dari 6 ini kita bagi jadi 3 proses, yang validasi, menanyakan keyakinan, sama menstabilkan tindakan. Yang terakhir itu yang nanti menstabilkan tindakan seperti itu. Ya, ini dari saya pemaparannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Untuk menutup, saya ingin salah satu dari Bapak dan salah satu dari Ibu memberikan refleksi. Mungkin pengalamannya sudah melakukan keyakinan kelas di apa, sudah pernah menerapkan segitiga restitusi di apa, bisa saya di sini.
Semoga nanti ini memang dari pengimbasan ini awalnya memang untuk memenuhi tugas saya, Bapak Ibu Guru, untuk membantu saya menyelesaikan tugas saya terima kasih sekali. Tapi saya minta memang ini nanti kita lanjutkan ke depannya untuk pribadi kita masing-masing untuk biar lebih baik lagi, seperti itu. Monggo siapa? Pak Anwar. Terima kasih waktunya. Jadi untuk restitusi itu jadi kalau yang pernah saya lakukan di dalam kesepakatan kelas itu biasanya tidak sampai berhukuman. Jadi memang cenderung ke materi saja. Jadi kalau tata tertib dan kebiasaan itu sudah saya sampaikan bahwasanya itu berdasarkan tata tertib yang berlaku di sekolah seperti itu, sehingga sanksinya juga sesuai sanksi yang ada di tata tertib sekolah. Nah itu mungkin agak kurang detail ya kalau saya mendengar pemaparannya tadi kan betul-betul perjanjian antara guru dan siswa dan itu ditindaklanjuti oleh guru yang memampau tersebut. Ini mungkin menjadi tambahan buat saya kedepannya mungkin dalam membuat kesepakatan itu bisa lebih dan dari saya terima kasih. Terima kasih Pak Anwar. Itu tadi sharing refleksi dari Pak Anwar. Beliau sudah dilakukan, tapi disesuaikan dengan peraturan sekolah. Memang juga benar, tapi yang benar, ya lebih benar, tidak ada yang salah. Jadi kita tahu mana yang sebaiknya kita lakukan itu seperti apa, biar kita nanti sama-sama belajar. Yang kedua dari siapa? Monggo, Bu Indah. Ya, kalau masuk kelas kan saya baru di awal-awal tahun ini. Penerapan ke anak itu menurut saya tambahan juga keyakinan kelas itu. Anak-anak sekarang itu kan dari alfa sigma itu tuh nggak bisa terlepas dari teknologi. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu perlu dibudayakan bagaimana memanfaatkan teknologi, misalnya HP untuk menimbulkan budaya positif, misalkan untuk seperti grup WhatsApp kelas untuk menyebarkan budaya-budaya positif yang bisa kita berikan seperti itu. Saya tadi menekankan budaya keyakinan kelas itu. Oke, terima kasih kalau Bunda untuk budaya positifnya sudah menerapkan keyakinan kelas tentang penggunaan gadget ya, terutama HP, karena sesuai dengan teknologi sekarang. Oke, kalau saya mencoba di tahun ini itu biar kelas tidak istilahnya tidak bosen. Saya terapkan es briefing, apalagi di jam-jam kritis. Sama saya es briefingnya mudah kok kadang maaf ya, mungkin enggak bahasanya, mungkin bisa dipraktekkan juga nanti. Itu rato, itu pegang mulut, botak pegang kepala, batik pegang baju, itu tak apa-apa. Rato, botak, batik, ya, seperti itu. Atau mungkin saya hanya dengan spidol, tak kasih di depan, terus nanti menirukan. Ayo tirukan gerakan spidol, saya nyalakan. Berdiri, duduk, kanan kiri, itu seru anak-anak. Itu apalagi itu sangat efektif saya terapkan di jam-jam kritis. Yang saya coba akhir-akhir ini saya untuk materi tidak saya tampilkan di LCD, tapi saya dengan scan barcode. Nah itu. Tapi masalahnya saya belum bisa buat. Saya baru ambil dari aplikasi itu. Itu efektif. Anak-anak jadi gadget ini tahu cara awalnya yang tidak bisa scan barcode itu seperti apa. Jadi mereka tahu. Awalnya mereka gimana toh Bu? Terus awal memang kita harus sabar dengan mereka.
itu seru. Kayak kemarin di substantif saya kan di substantif itu lebih condong ke hafalan. Setelah saya model seperti itu, ternyata setelah saya review post testnya, umpan baliknya anak-anak malah lebih cepat daripada saya lewat kelas uji saya terangkan ini. Terutama yang hukum kolom, kalau mungkin yang bapak guru matematika itu ngajarkan eksponen itu susah ya Pak. Nah, itu saya bimbing dengan tadi scan barcode di situ pakai teka-teki. Kamu pilih apa kayak diajak dengan nomor 1 dikali ini, itu cepat malah anak-anaknya mau. Oh berarti memang zamannya anak sekarang seperti itu. Itu sudah nanti kita mungkin saling menularkan refleksinya, pengimbasannya yang lain biar kita itu bisa bervariasi dalam pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu Guru, terima kasih atas waktunya sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya di sini. Nanti sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu. Nanti tak tampilkan yang di dalam. Saya terima sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Adriana Tanya Iriati Sarjana Pendidikan telah memaparkan materi yang begitu luar biasa pada pagi hari ini. Beri aplaus untuk Ibu. Acara selanjutnya kita akhiri. Demikianlah acara hari ini tentang diseminasi budaya positif di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang salah pada pagi hari ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Selamat pagi Unifa. Iya. Tadi kak kamu saya lihat terlambat, kenapa datang ke sekolah? Karena nanti bangunnya kesiangan terus di jalan macet. Kok kamu bangun kesiangan, emangnya bangun jam berapa Unifa? Jam 5:05. Terus tadi nggak sholat subuh berarti? Ya sholat. Oh sholat, alhamdulillah. Emang tidurmu jam berapa kok sampai kamu bangunnya jam 5 kurang? Jam 10. Jam 10? Udah malam-malam ya itu ya? Kalau seperti itu kamu datang ke sekolah itu melanggar keyakinan kelas tidak? Iya. Iya. Terus kamu harus langkah apa yang kamu lakukan setelah seperti itu? Kesiangan. Tidak harus yang lagi baik apa itu? Benar. Berarti biar tidak diulangi, kamu tidurnya jangan terlalu malam. Yang kedua nyalain alarm toh. Kamu ulangi lagi nggak? Enggak. Kamu minta maaf nggak nanti? Iya. Iya. Tadi kan sempat ditegur sama guru jam pertama kan? Iya. Sama minta guru pikir juga ditanya alasannya juga ya? Iya. Iya, oke. Nanti jangan lupa diingat-ingat. Ingat ya, jangan diulangi lagi. Terima kasih Hanifah. Iya. Silahkan kembali ke kelas. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam Bu. Tadi kenapa kamu nggak bawa buku pelajarannya IPA Budian? Lupa Bu. Kenapa kok lupa? Kemarin itu tidurnya itu terlalu malam, jadinya buku IPA-nya itu kelupaan. Oh, berarti nggak kamu masukin? Enggak. Tadi pagi nggak dicek ulang lagi? Enggak. Kamu tahu itu salah tidak? Salah. Salah. Kalau salah itu sesuai dengan kesepakatan kita nggak keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak. Terus setelah kamu tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, apa yang kamu lakukan? Tidak akan lupa mbak buku IPA lagi. Berarti tidak kamu ulangi. Nah, selain itu apa? Kalau misalnya mau belajar nggak boleh kemana-mana, kamu jadwalnya juga nggak kemana-mana. Iya benar. Semoga itu untuk pembelajaran kamu dan nanti teman-temanmu tidak mengulangi lagi ya. Iya. Iya. Sudah, kalau gitu kamu bisa kembali ke kelas lagi. Terima kasih Alia. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi